karena saat ini kita menghadapi situasi darurat kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual paling ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Seksual di lingkungan kampus kini kembali terjadi. Gampang. Halo semuanya. Sebelum mulai, kita mau memperkenalkan satu persatu. Perkenalkan, kami dari Universitas Wiyata Mandala Jakarta. Dan halo, aku Tasya Pratiwi dari Prodi Akuntansi. Aku Dewi Darnianti dari Prodi Akuntansi. Aku Sarah Asmara dari Manajemen. Kita akan membahas topik yang sangat penting dan edukasi tentang yang terjadi di salah satu univ Indonesia, yaitu pelecehan seksual di lingkungan kampus di Universitas Hasanuddin. Berikut berita yang telah kami dapatkan mengenai kasus tersebut. Kasus dugaan pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Kasus pelecehan Dan kekerasan seksual Universitas Hasanuddin Makassar. Kasus pelecehan salah seorang oknum guru dan pengeluaran seorang mahasiswa secara sepihak. Mahasiswi diduga dilecehkan oleh dosen Fakultas Ilmu Budaya di ruang kerjanya. Korban yang merupakan angkatan tahun 2021 ini mengaku pelecehan dilakukan terjadi pada 25 September 2024 lalu. Saat itu korban diminta bertemu dengan terduga pelaku di ruang kerja. Diketahui terduga pelaku merupakan dosen pembimbingnya. Korban mengaku terduga pelaku menahannya saat perkuliahan sudah selesai. Awalnya terduga pelaku ini memegang tangan korban dan yang bersangkutan langsung memberontak. Kemudian oknum dosen Unhas Makassar itu memaksa ingin memeluk korban. Korban kemudian dilepaskan, namun hal tersebut membuat mahasiswi tersebut trauma. Ia pun melaporkan hal itu ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PPKS Unhas. Namun, ia merasa kecewa dengan penanganan kasus ini. Korban merasa disudutkan, bahkan pada saat itu ada seorang dosen yang menyebutnya halusinasi. Hingga pada akhirnya pihak Satgas mendapatkan rekaman CCTV dan keterangan korban sejalan dengan rekaman tersebut. Apa yang terjadi Pak, begini, kan kita banyak di aula, banyak bisa di sini banyak Inilah aksi unjuk rasa di dalam kampus oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya FIB Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu. Mereka memprotes terkait keputusan rektorat yang memberikan sanksi terlalu ringan kepada salah satu dosen berinisial FS yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi saat bimbingan skripsi. Sebelumnya diketahui oknum dosen berinisial FS itu terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswa yang tengah mengikuti bimbingan skripsi. Atas pelanggaran tersebut, FS hanya dijatuhi sanksi berupa administrasi atau skorsing selama 2 semester oleh Komisi Disiplin Unhas. Pasca kejadian ini, salah seorang mahasiswa FIB yang juga ikut dalam unjuk rasa bernama Alif Gufron, usia 23 tahun, akhirnya di drop out. Hal ini memicu pro dan kontra di kalangan mahasiswa lantaran dianggap keputusan itu diambil terkait dengan dugaan protes hukuman pelecehan seksual oleh dosen. Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bagian Humas Unhas, Ahmad Bahar, yang menyatakan mahasiswa bersangkutan melakukan 3 pelanggaran berat terhadap peraturan senat akademik. Salah satunya adalah pesta minuman keras di dalam lingkungan kampus. Bersangkutan itu melanggar bab 5 pasal 9 ya, ayat 1 poin D yang berbunyi bahwa etika mahasiswa dalam berinteraksi dalam kegiatan akademik itu di poin D menyebutkan berperilaku sopan dan santun dalam mengeluarkan pendapat. Itu terjadi pelanggaran ringan di situ, di poin itu. Jadi kemudian
Pihak Universitas Hasanuddin menegaskan keputusan itu diambil untuk menjaga lingkungan akademik kampus yang sehat. Mereka membantah tuduhan dari mahasiswa yang mengambil keputusan drop out ke salah satu mahasiswanya karena terkait dengan adanya protes dengan dosen pelaku pelecehan seksual ke mahasiswa. 3 dari 5 perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukanlah objek seksual, objek pandangan, ataupun objek kekerasan. Namun, perempuan adalah subjek yang pantas untuk dihargai, layaknya manusia. Perempuan membutuhkan proteksi. Perempuan juga perlu merasa aman keluar rumah, terlepas dari apapun yang digunakan atau diperbuat. Tidak melawan bukan berarti lemah. Tidak melapor juga bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak untuk didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama, kita bisa saling mendukung dan melindungi tanpa menghakimi satu sama lain. You are not alone. Nah, dari video yang kita lihat tadi bersama, bagaimana sih tanggapan kalian? Seperti yang kita lihat ya, di satu Universitas Unhas ini terjadi pelecehan seksual, di mana salah satu dosen melakukan tindakan hal senonoh kepada satu mahasiswinya yang sedang mengurusi administrasi studi akhir. Meskipun banyak orang yang menganggap kampus adalah sebagai tempat yang paling aman dan juga tempat berkembangnya ilmu, faktanya pelecehan seksual juga masih menjadi masalah besar di perguruan tinggi. Salah satunya yaitu di Universitas Hasanuddin. Dalam video yang telah kita nonton tadi bersama, korban sudah mencoba melapor kepada salah satu dosen di Universitas Unhas. Namun tanggapan dosen tersebut beranggapan bahwa korban sedang berhalusinasi. Hal tersebut yang saya pribadi takutkan jika kita mengalami hal tersebut atau mahasiswa di lingkungan lain mengalami hal tersebut, kita akan dicemooh atau dianggap berhalusinasi atau berbohong. Walaupun emang belum ada bukti terkait mengenai omongan kita terhadap korban, seharusnya dosen tidak harus beranggapan seperti itu. Karena seorang dosen harusnya memberikan wejangan yang baik terhadap mahasiswanya atau memberikan ketenangan terhadap mahasiswanya atau korban yang mengalami hal tersebut. Betul nggak sih, Kak? Betul banget. Ya, setelah aku nonton dan baca mengenai berita terbaru ini, bahwa dalam salah satu mahasiswanya yang unjuk rasa atau protes dikeluarkan oleh pihak kampus. Namun perintah tersebut dibantah oleh bagian Humas Unhas bahwasanya dia di drop out mengenai kedapatan sedang pesta minuman keras di dalam area kampus bersama sejumlah mahasiswa baik dari Unhas sendiri maupun dari mahasiswa luar lainnya. Dan terdapat 32 mahasiswa yang unjuk rasa ditangkap Reskrim Polrestabes Makassar. Namun mengikuti kabar terbarunya, Reskrim Polrestabes Makassar telah memulangkannya dikarenakan bahwa penyidik belum menemukan adanya puluhan mahasiswa ini sebagai pelaku pengrusakan dan pembakaran. Ya, benar sekali. Dalam banyak kasusnya ini, korban juga merasa takut untuk melaporkan tindakan pelecehan yang mereka alami juga. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya seperti ketakutan akan stigma, takut tidak dipercaya, atau bahkan takut menghadapi akibat akademiknya. Selain itu juga, norma budaya yang ada di masyarakat juga bisa berperan penting. Seringkali pelecehan seksual itu dipandang sebagai hal yang sepele, atau bahkan justru dibenarkan oleh sebagian orang dengan alasan kayak itu hanya bercandaan, padahal dampaknya bisa sangat besar bagi yang mengalaminya. Salah satunya ya kasus ini adalah seorang dosen Fakultas Ilmu Budaya, namun dia tidak mencerminkan sebagai semestinya dosen FIB yang seharusnya baik. Tentunya dari pelecehan seksual ini tentu sangat luas, bukan hanya dari fisik tetapi juga dampak dari mental yang sangat berat. Banyak korban yang mengalami trauma, rasa malu, bahkan gangguan kecemasan atau depresi. Mereka merasa terganggu dengan pengalaman yang tidak diinginkan tersebut, dan hal itu bisa mengganggu kehidupan akademik mereka. Untungnya di dalam video yang kita tonton bersama, bahwa pihak kampus memberikan sosiologi kepada korban atau psikiater ya mungkin ya kalau disebut. Bahkan dalam banyak kasus, korban merasa terisolasi dan tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Nah, ini menyebabkan mereka semakin tertekan dan bisa berujung pada penurunan semangat untuk belajar atau beraktivitas di kampus. Nah, mungkin seperti kayak minder ya. Nah, jadi semoga korban setelah ini bisa menjalani hari-harinya dengan semangat dan percaya diri kembali.
Kesimpulan yang kami dapat adalah sebagaimana bahwa pelecehan seksual di lingkungan kampus tersebut dapat berdampak buruk bagi korban dan juga merusak mental, fisik maupun masa depan mereka juga. Dan diharapkan juga untuk setiap seluruh universitas perguruan tinggi wajib memiliki satgas PPKS agar korban yang mengalami tindakan tersebut dapat berani bertindak dan juga berani berbicara agar tidak merasa takut. Dan bagi pelaku yang melakukan tindakan pelecehan tersebut bisa juga mendapatkan hukuman yang setimpal dan setara tentunya. Untuk menutup perjumpaan kali ini, berikut beberapa tanggapan video wawancara dari beberapa mahasiswa kampus Wiyata Mandala. Tahu teman-teman siapa nama kakaknya? Aku Jennifer Giovanni Dari jurusan mana? S1 Manajemen Malam. Bagaimana pendapat kakak tentang artikel mengenai pelecehan seksual terhadap di lingkungan kampus? Pendapat aku sih sangat disayangkan banget ya kalau misalnya ada kasus kayak gitu terjadi. Nah, apalagi kejadiannya di kampus gitu kan. Pasti sangat benar-benar disayangkan dari pihak korbannya juga, terus juga dari pihak pelakunya, apalagi dari lingkungan kampus yang dimana tuh lingkungan kampus kan harusnya bebas dari pelecehan ya, yang dimana tuh harus dilindungi juga kan. Cuman kalau misalnya itu terjadi gitu kan, baik sengaja nggak sengaja, itu benar-benar sangat disayangkan banget gitu. Ini ada nggak sih cara mencegah mahasiswa yang di luar sana yang pernah mengalami pelecehan seksual sama? Mungkin kalau untuk tips dari aku sendiri sih, aku belum ada berpengalaman atau enggak jangan sampai gitu ya dan terjadi di aku. Cuman kalau dari aku sih mungkin pintar-pintar jaga diri. Pesan buat disampaikan buat para korban mahasiswa yang pernah mengalami pelecehan seksual tersebut. Kalau dari aku sih, aku turut kasih sekali, aku minta maaf juga kalau dari akunya gitu. Aku berbelasungkawa gitu, karena benar-benar itu kan jadinya trauma tersendiri dari pihak si korbannya ya. Karena korban pelecehan itu kan nggak bisa benar-benar langsung sembuh, pasti ada traumanya sendiri. Mungkin dari aku sih benar-benar jaga-jaga diri baik-baik gitu, karena kalian kan juga udah merasakan juga kan, jadi benar-benar harus was-was juga sih. Siapa? Perkenalkan, nama aku Angelika dari mahasiswa semester 3 akuntansi STY Wiyata Mandala. Nggak sih Kak Angel tuh mendengar atau mengetahui pengalaman pelecehan seksual yang terjadi di kampus? Nah, terus apa yang Kakak lakukan untuk menangani kejadian tersebut? Dari kampus sih kurang lebih beberapa sering ya, cuman kalau untuk dari kampus kita sendiri di Wiyata Mandala sih belum pernah ada. Kalau untuk nanggepin hal kayak gitu sih, menurut aku kalau untuk kayak gitu bagusnya kita share untuk pelakunya. Tapi kalau untuk ke korban, semakin kita share ada perasaan tertekan sih ke korban. Jadi kayak ngerasa disparate atau nggak deserve gitu loh korbannya. Lalu menurut Kak Angel sendiri nih, gimana sih peran penting dari teman-teman untuk mendukung korban pelecehan seksual gitu? Yang pastinya kalau dari sebagai teman atau misalnya teman yang mengetahui kejadian tersebut sih, pastinya keep terus itu kasus, tapi juga tetap ngawal kasusnya untuk kayak ke proses hukum atau biar keadilan lah, agar korbannya juga kan kasihan ya kan korbannya ngalamin hal kayak gitu, sedangkan pelakunya enak-enak aja gitu di luar sana. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak Angel. Nah, gimana sih Kak Angel tuh mengedukasi diri sendiri sama teman-teman tentang pentingnya saling menghormati dan memahami batasan pribadi? Yang pastinya kalau misalnya ke teman-teman sendiri, kan pasti kan kita hidup nih nggak kayak cewek sama cewek, cowok sama cowok, pasti kan ada mix cewek cowok. Nah, kalau untuk kayak bercanda, di umur kita sekarang emang boleh bercanda kayak hal-hal dewasa, tapi tetap dalam batasan yang tanda kutip emang yang normal. Kalau emang bercandanya yang udah mulai ke arah sensitif, kayaknya itu harus dipertimbangkan lagi. Karena kan setiap orang kan tingkat kesensitifannya juga berbeda-beda. Maksudnya ada yang kayak cuman bercanda hal sedikit yang menurut kita wajar, tapi menurut orang itu nggak wajar. Nah kayak gitu sih paling. Informasi yang terdapat dalam video tersebut hanya bersifat informasional. Kami tidak berniat untuk menjatuhkan kampus manapun. Informasi yang kami dapatkan berdasarkan sumber berita yang beredar. Cukup sekian berita dan video yang kami sampaikan. Kami bertiga pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bersama kisah tak terganti.
wajah mulai